Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa ala alihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dapat menjalankan tugas-tugas kita, amanah-amanah kita. Termasuk yang paling penting dan paling utama adalah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah yang mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ibadah yang diada-adakan atau yang baru dibuat-buat, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selalu kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum semua berada, di majelis yang singkat ini dan pada sesi kali ini saya hendak memulai kajian saya dengan pokok-pokok dari ajaran agama ini, dengan fondasi dasar dari agama yang mulia ini, yaitu tentang akidah, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah ini sangat penting karena dengannya seseorang dapat disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akidah yang benar, maka kita akan dapat menjalankan amalan-amalan, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, tentu dengan harapan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus belajar secara lebih banyak lagi atau secara lebih mendalam tentang apa yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari pengertian tentang akidah ini sampai perkara-perkara yang lebih mendalam tentang masalah akidah ini. Oleh karena itu, pelajaran kita tentang akidah ini kita mulai dengan pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dari segi definisi dapat dibahas dalam dua pendekatan, yakni pendekatan lugawiyah atau pendekatan bahasa, atau dalam istilah yang lain disebut dengan pendekatan etimologi, dan pendekatan istilahan
atau dalam pengertian yang lain dalam pendekatan terminologi. Maka secara bahasa, akidah atau al-aqidah berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu yang berarti ikatan. Juga berasal dari kata at-tawthiq yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Dan juga berasal dari kata al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan. Seperti ketika kita mengatakan ar-rabtu biquwwah. Ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Ini bisa dilihat dalam Lisanul Arab karya Ibnu Mandzur rahimahullahu ta'ala dan Mu'jamul Wasit sebagai rujukan kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah dari segi etimologi atau dari segi bahasa. Sedangkan menurut istilah atau dalam pandangan atau dalam pengertian terminologi yang umum, maka akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang meyakininya. Sehingga akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban-kewajibannya, yakni bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab-kitabnya, hari kiamat, takdir baik dan buruk, bahkan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan usuluddin atau pokok-pokok agama, termasuk perkara-perkara yang gaib. Beriman kepada apa yang menjadi ijma atau kesepakatan konsensus dari salafus saleh, serta seluruh berita-berita atau qat'i yang pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan berita-berita yang sifatnya qat'i yang pasti baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang tidak bertentangan atau yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itulah pengertian yang berkenaan dengan akidah dari segi bahasa, dari segi istilah, dari segi syar'i. Maka akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meliputi topik-topik yang berbicara tentang tauhid, berbicara tentang keimanan, berbicara tentang Islam, berbicara tentang masalah gaibiyat atau hal-hal yang gaib, berbicara tentang kenabian, berbicara tentang takdir, tentang berita-berita tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, berbicara tentang dasar-dasar hukum yang qat'i, dan bahkan seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan. Termasuk pula adalah berbicara tentang sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah, atau sanggahan terhadap pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah, atau yang selalu atau kaum-kaum yang selalu mengada-adakan perkara-perkara baru dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk semua aliran dan sekte yang menyempal, menyelisihi, berselisih dengan agama yang mulia, bahkan yang mungkin saja menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berbicara tentang disiplin ilmu akidah ini adalah sangat penting, sangat pokok dan sangat urgen dalam kehidupan keberagamaan kita. Sehingga ini harus menjadi catatan penting,
harus menjadi motivasi penting, harus menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dilupakan dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu kita harus memahaminya dengan sebaik-baiknya, bahkan juga berusaha untuk memahami nama-nama yang semisal dengan istilah akidah tetapi memiliki makna yang terkandung di dalamnya sama dengan makna atau bahkan makna akidah itu sendiri. Karena itu dalam disiplin ilmu akidah mempunyai nama lain yang sepadan dengannya. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang juga diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nama-nama itu adalah nama-nama yang menguatkan tentang pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kita akan menyebutkan beberapa nama yang sepadan, yang semisal, yang memiliki makna seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah al-iman. Yang pertama adalah al-iman. Akidah atau akidah disebut juga dengan al-iman, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah adalah membahas tentang rukun-rukun iman yang 6, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan al-iman dalam sebuah hadis yang sangat masyhur disebutkan tentang hadis Jibril itu, tentang hadis Jibril alaihissalam, dan di mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sering menyebutnya juga dengan akidah, akidah dan al-iman ini dalam kitab-kitab mereka. Dan penamaan tentang al-iman adalah juga bagian dari penamaan tentang al-aqidah. Yang kedua adalah akidah itu sendiri. Akidah itu sendiri. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sering menyebutnya dengan ilmu akidah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutnya dengan istilah akidah salaf. Menyebutnya juga dengan akidah ahlul asar, atau juga dengan al-i'tiqad di dalam hadis-hadis mereka. Karena itu ketika kita mendengar istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu sama artinya, sama maknanya dengan akidah salaf soleh, sama juga dengan al-akidah al-akidah as-salaf, dan itu tidak merubah makna dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga juga biasa diistilahkan dengan tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena sesungguhnya pembahasannya adalah berkisar tentang tauhid, adalah membahas tentang tauhid atau bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam al-asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid merupakan kajian ilmu akidah. Tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan daripada agama yang mulia ini, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ilmu disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu akidah ini juga adalah disebut sebagai ilmu tauhid, dan ini dipahami oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipahami oleh semua ulama as-salaf as-salih. Kemudian yang keempat, istilah akidah juga adalah as-sunnah. As-sunnah yang artinya jalan, sehingga akidah salaf juga disebut dengan sunnah salaf, atau akidah salaf juga disebut dengan as-sunnah karena para penganutnya atau para pengikutnya
adalah mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dengan istilah ini semakin menambah hasanah pemikiran kita, menambah hasanah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ya al-aqidah juga adalah as-sunnah. Dan istilah as-sunnah ini adalah merupakan istilah yang masyhur, yang sudah populer, yang sudah dikenal ya di kalangan kaum muslimin, dikenal di kalangan umat Islam. Bahkan dia adalah merupakan ya istilah yang dikenal pada tiga generasi ya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan tiga generasi utama dari generasi didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya. Istilah yang lain yang berkenaan dengan akidah ini adalah usuluddin atau usuluddiniyah. Usuluddin. Usul artinya adalah rukun-rukun iman. Juga bermakna rukun-rukun Islam. Dan juga adalah merupakan masalah-masalah qat'i yang sangat sudah dipahami oleh kalangan kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak lagi istilah-istilah yang lain, namun ya kita cukupkan dengan 5 istilah yang kita sebutkan dari awal tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal istilah-istilah yang sepadan atau yang semisal, yang semakna dengan al-aqidah, maka ternyata setelah itu ada istilah-istilah atau ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh sebahagian yang mengaku sebagai kaum muslimin. Namun di sana di dalamnya terdapat hal-hal pokok yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sisi lain ada di antara ulama yang menggunakan istilah-istilah ini dengan pemaknaan yang sudah diluruskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada prinsipnya atau pada umumnya istilah ini dipakai oleh sekte atau kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama adalah ilmu kalam. Ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologi, teologi mutakallimin atau pengagung ilmu kalam ini. Seperti di sana ada Mu'tazilah, di sana ada Asy'ariyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, dan kelompok-kelompok yang lain yang semisal dengannya, tetapi di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama kita menyebutkan bahwa nama ini sebaiknya atau direkomendasikan untuk tidak digunakan yang semakna dengan istilah al-aqidah, karena di dalamnya banyak mengandung pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apatah lagi disebutkan bahwa karena ilmu kalam ini merupakan suatu hal yang sesuatu hal yang baru dalam ajaran agama yang mulia, dalam ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk di dalamnya adalah memiliki prinsip-prinsip takawul, ya, prinsip-prinsip yang mengatakan sesuatu itu atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak dilandasi dengan ilmu syar'i, tidak dilandasi dengan ilmu yang pokok-pokok yang datang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita melarang, ya, istilah al-kalam ini disepadankan dengan al-aqidah. Dan ya, larangan tidak bolehnya nama atau istilah al-kalam ini dipakai dengan maksud, ya, mempermisalkan dengan istilah al-aqidah karena bertentangan dengan metodologi ulama salaf dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah yang sering dipakai tetapi di dalamnya mengandung makna menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istilah filsafat. Ya, istilah filsafat, walaupun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa ada filsafat Islam, ada pemikiran atau konsep pemikiran dalam filsafat ini yang dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah atau dirujuk kepada pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim atau intelektual muslim. Namun istilah ini pada umumnya dipakai oleh para filosof dan orang yang sejalan dengan mereka. Ini atau istilah ini adalah nama yang, ya, tidak direkomendasikan untuk dipersentuhkan dengan istilah al-aqidah, karena dasar filsafat ini, ya, sebagaimana yang kita ketahui adalah berasal dari keraguan-raguan. Jadi dia pada prinsipnya meragukan konsep yang ada, termasuk di dalamnya adalah meragukan kebenaran agama, bahkan meragukan kebenaran Al-Quran, dan bahkan meragukan kebenaran eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini tidak direkomendasikan untuk disepadankan dengan istilah akidah. Dan masih banyak istilah yang lain yang di dalamnya mengandung makna menyelisihi atau bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah merupakan pengantar bagi kita untuk memahami bahwa ternyata di dalam ilmu akidah, ya, terdapat istilah-istilah yang semakna dengan makna al-aqidah itu, tetapi juga terdapat istilah-istilah yang sebagian orang, ya, menyepadankan atau mempermisalkan dengan istilah al-aqidah, tetapi ternyata setelah diteliti dan dipelajari secara mendalam, di dalamnya mengandung makna-makna yang menyelisihi al-aqidah, terutama, ya, al-aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi istilah-istilah yang lain yang berkenaan dengan itu, tapi tentunya dalam sesi yang singkat ini kita cukupkan, ya, pembahasan kita. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan definisi, ya, definisi tentang akidah, dan ini kita sudah sebutkan beberapa, ya, perkara dalam pertemuan ini. Dan ke depan kita akan membahas tentang definisi salaf, karena yang akan kita pelajari adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita akan membahas, ya, secara sedikit mendetail tentang makna ahlus sunnah wal jamaah dalam pertemuan berikutnya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Syukran atas perhatiannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.